Dan ingat teman-teman, dalam memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata sebagian salaf, kita harus ya meyakini kalau kita lebih butuh terhadap infak yang kita keluarkan daripada orang yang menerimanya. Ini kan persepsi harus diperbaiki nih. Sebagian orang berpikir orang miskin yang sedang dia berikan lebih butuh kepada dia. Sebenarnya bukan. Kita lebih butuh kepada fakir miskin itu. Karena sebenarnya kata sebagian ulama salaf, pada saat sedekahnya dibawa oleh orang-orang, maka dia mengatakan sambil senyum, sungguh orang-orang ini membawa amal-amal kami ketimbangan amal kami tanpa upah. Nilainya misalnya 100 juta dikasih atau 1 juta diberikan infak, maka nilai itu kita akan dapat. Si miskin ini yang mengambilnya membawa ketimbangan amal kita tanpa upah. Secara kasat mata mungkin atau zahir dunia ini dia akan dapat uang itu dan dia pakai untuk kebutuhannya. Tapi sebenarnya kita sedang membawa nilai yang sama itu ke akhirat. Itulah makna perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit maka lakukanlah, karena tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh serangga. Artinya dia, jadi ada hikmah-hikmah syariah yang luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala, saudariku seiman dan saudaraku seiman, memberikan kepada Anda pasangan yang memuaskan Anda, bersyukurlah, alhamdulillah. Ya, dan tidak perlu menceritakan kepada orang lain karena banyak efeknya. Bisa saja, bisa tadi efek itu orang lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pasangan Anda sehingga dia tertarik mengganggu Anda. Atau terbalik. Mungkin pada saat Anda cerita, ada di antara yang hadir cerita, oh kalau suami saya lebih lagi, begini. Oh istri saya lebih lagi. Maka kitanya yang malah menganggap remeh pasangan kita nanti. Kan gitu. Bisa terjadi unsur itu. Maka harus lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati. Banyak orang teman-teman menyiapkan musuh yang sebenarnya kalaupun dia kenal, belum tentu dia bisa menyelesaikan urusannya di akhirat bersama orang tersebut. Misal kita punya masalah sama saudara kandung kita saja. Kita belum tentu bisa menyelesaikan perkara sama dia di akhirat. Mungkin habis pahala kita diambil oleh dia hanya karena kita benci adik kita atau kakak kita. Bagaimana dengan tetangga yang kita tidak kenal ataupun pemimpin yang kita tidak kenal, ketemu pun tidak mungkin di dunia. Bagaimana cara? Kita mengirim surat pun memohon maaf belum tentu diterima. Berarti konsepnya sederhana. Kalau kita tidak saling memaafkan di dunia, akan ada urusan di mahkamah Allah hari kiamat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapapun yang masih punya tanggungan permasalahan dengan saudaranya di dunia ini diselesaikan. Karena nanti dana di pertemuan di mahkamah Allah hari kiamat tidak ada lagi materi. Lalu kata para sahabat, apa itu ya Rasulullah di sana? Kata Nabi SAW, keluarkan tanpa harus ada orang tahu, tanpa harus diekspos di media, tanpa harus ya. Udah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salafus saleh bahkan subhanallah mereka berinfak sampai puluhan tahun tidak ada yang tahu kalau mereka berinfak. Nanti meninggal baru ketahuan karena terputus bantuan-bantuan tersebut. Ya, karena dia tidak pernah menyampaikan kepada siapapun. Kecuali memang ada beberapa infak yang harus terang-terangan itu berbeda, tinggal Anda kontrol niat Anda. Seperti misalnya Nabi SAW, kalau lagi mau membentuk pasukan untuk berjihad, maka beliau SAW memanggil para sahabat untuk mengumpulkan sedekah mereka dan zakat mereka di masjid. Maka ada di antara sahabat dikatakan dalam riwayat membawa hartanya. Seperti kasus Umar membawa setengah hartanya, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Itu kan karena disuruh seperti itu beda. Di kantor Anda, pimpinan mengatakan ini ada masjid kita mau bangun, ayo siapa yang mau nyumbang silakan. Ini sekarang. Kita ada kotak amal, silakan nyumbang di sini. Lalu kita mulai memasukkan, itu lain. Itu apa boleh buat. Tapi kalau Anda lagi sendiri, lagi jalan, ada orang miskin, lagi ada orang WA Anda pribadi, japri Anda, untuk apa diekspos? Untuk apa dibahasakan? Semangat untuk pergi ke masjid. Bukankah kita dapat banyak sekali keutamaan? Doa keluar rumah ada keutamaan. Doa ke masjid juga ada bacaan tersendiri. Bagaimana kita minta pada saat ke masjid diberikan cahaya di wajah, di hati, di kulit, di darah, ya, di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kita minta di kuburan kita, di wajah kita diberikan cahaya. Itu doa menuju ke masjid, ada keutamanya sendiri. Setiap langkah ke masjid, satu langkah kaki itu akan dicatatkan satu pahala dalam hadis Bukhari Muslim. Satu langkah yang lain akan dihapuskan satu dosa. Dan dengan langkah itu diangkatkan satu derajat. Ini sudah 5 keutamaan. Belum masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keutamaan sendiri. Cuma melangkah kaki kanan masuk ada pahalanya. Keluar dengan kaki kiri, ini juga pahala sendiri.
Kemudian Anda bisa sholat qobliyah di situ. Ada doa antara azan iqamah yang mustajab. Ada mendapatkan keutamaan sholat berjamaah awal takbiratul ihram bersama imam. Kemudian juga ada zikir habis sholat yang jelas-jelas didoakan oleh malaikat selama tidak membatalkan wudu dan berdiri dari musallahnya. Tidak kurang dari 11 atau 11 keutamaan Anda dapatkan dengan ke masjid. Demi Allah teman-teman, saya melihat dengan mata kepala saya pada saat kesana mereka dalam keadaan nikmat yang besar. Memang betul dijajah. Kita berharap berdoa kepada Allah agar dimenangkan. Tapi kira-kira apa yang kita maksudkan nikmat di sini? Ternyata orang Palestina dengan dijajah teman-teman, setiap hari mereka itu di alam ribat setiap hari. Tahu alam ribat disebutkan dalam hadis Bukhari. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dari anak kecil sampai kakek-kakek semuanya ribat. Di rumahnya pun ribat karena semua tentara Yahudi ada di situ. Jadi dia seperti berjaga di perbatasan antara muslim sama kafir setiap hari. Dan satu hari ribat kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita mau dapat dari mana tuh pahala yang di Indonesia? Lagi nggak ada masalah, gitu kan? Dengan adanya Yahudi itu teman-teman, di sana ghirah Islamnya tuh kuat sekali karena musuh depan mata. Ya. Mereka tetap makan, mereka tetap sekolah, tapi girahnya luar biasa. Anak-anak kecil tuh hafal-hafal Quran, semuanya baca Quran di Masjid Aqsa, duduk main-mainnya, bercandanya itu dengan bahasa-bahasa ayat Quran, ayat jihad itu sudah dihafal mati sama mereka itu. Mau tidak mau terbawa dalam keadaan harus berbuat ibadah itu. Setiap saat mereka mati syahid. Jadi jangan memandang musibah hanya satu keburukan saja. Ambil ibrah, pelajaran. Dan ini teman-teman sebuah hal juga yang harusnya dijadikan sebagai sebuah pegangan hidup. Hati kita selalu terpaut, terikat dengan masjid. Gelisah kalau terdengar azan masih belum ke masjid. Gitu kan. Kecuali Anda punya udzur syar'i, Anda sakit, Anda ada hal-hal lain, itu berbeda. Tapi kalau tidak, maka semangat untuk pergi ke masjid. Potongan kalimat Nabi SAW atau potongan sabda beliau, mu'allakun bil masajid. Memang hatinya itu terpaut dengan masjid. Sebagian ulama hadits menjelaskan terpaut ini artinya gelisah setelah selesai mengerjakan satu sholat, jangan sampai luput padanya sholat setelahnya. Jadi misalnya selepas sholat duhur, itu dia sudah mulai gelisah, jangan sampai asar nanti dia luput. Terus hatinya terikat walaupun dia beraktivitas yang lain, sehingga asar itu betul-betul tidak luput. Ini yang dimaksud dengan mu'allak. Jadi selalu hatinya terpaut dengan masjid. Tidak akan pernah mau kehilangan satu kali pun sholat berjamaah di masjid. Nah, kapan ini terjadi teman-teman? Anda akan dapat tiket. Salah satu dari tiket-tiket yang dapat